Selamat datang teman-teman di acara podcast Cuan, cuan, cuan. Nah, pada podcast episode 1 ini dari Finance Club MMFB UGM akan membahas mengenai investasi. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang masih belum paham dengan investasi itu apa, terus juga pengen belajar tentang investasi, nanti kalian semua harus dengerin ya podcast ini sampai akhir. Nah, kayaknya nggak asik nih kalau misalnya kita belum kenalan. Aku ada pantun nih, ikan buntel makan kuyang. Iya, bingung kan? Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin, nama aku Yasa yang bakal memandu acara podcast episode 1 ini. Nah, saya nggak akan sendirian nih. Aku bakal ditemenin oleh salah satu narasumber yang paling keren, terkenal sih di Finance Club. Siapa lagi kalau bukan mas yang di sebelah saya ini. Oke, itu agak berlebihan sih sebenarnya. Oke, perkenalkan nama aku Ida Bagus Gede Haris Utamanoba, biasa dipanggil Bagus, biasa juga dipanggil Bli. Entah gimana itu bisa jadi panggilan saya di beberapa tahun akhir ini. Saya asli dari Bali, tapi saya stay di Lombok. Jadi sebenarnya bukan orang Bali, tapi juga bukan orang Lombok gitu. Jadi ya begitulah. Tapi lahirnya di Bali. Lahirnya di Denpasar. Oke, KTP Bali. Lombok. Oh. Oke, jadi kan Oke. bingung kan? Iya, bingung banget. Oke, Mas Bagus ini gimana ya manggilnya, Mas Bagus apa Mas Bli ya enaknya? Nah itu sekarang juga jadi Mas Beli itu jadi panggilan. Jadi Oke. monggo mbaknya aja enaknya gimana ya. Oke, kayaknya lebih enak manggil Mas Bli kali ya, biar lebih akrab gitu ya. Oke, Mas Bli ini dulu latar belakangnya kuliah di mana sih Mas, kalau boleh tahu? Aku kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Adus Cipto. Itu di kampusnya di dekat Jembatan Janti. Kalau teman-teman yang dari arah timur ya jadinya. Aduh, saya buta arah sebenarnya. Jadi di dekat Bandara Lama, yang dekat Iya. Bandara Lama itu kampusnya dekat sana. Dan jurusan saya kemarin itu teknik penerbangan. Jadi agak ya begitulah ya. Tapi sekarang Mas Bagus kegiatannya apa nih kalau boleh tahu? Sekarang jelas saya dan kita semua di sini sedang kuliah di MMUGM. Saya sekarang sedang semester 2, sedang di semester 2 angkatan 2021. Di samping itu menjadi daily trader. Ya. Kalau misalnya boleh tahu, selama jadi daily trader itu Mas Bagus sudah berapa lama nih Mas menekuni daily trader kayak gini? Sekarang tahun 2022. Mulainya itu 2020. Ya, awal pandemi. Jadi awal pandemi sekitar bulan April Mei itu mulai mencari tahu apa sih trading, apa sih menjadi trader itu seperti apa kayak gitu. Dan instrumen yang digunain tuh apa, karena instrumen dalam trading kan banyak gitu. Awalnya seperti itu dari pandemi. Kalau boleh tahu itu Mas Bli ini kayak belajar sendiri atau emang ikut kursus atau gimana tuh Mas? Awalnya yang jelas kita pasti searching dulu sendiri dari YouTube, dari Instagram, dari internet dan lain-lain. Lalu kebetulan itu ada temen yang memang profesional di bidang ini, di bidang trading khususnya di saham. Jadi kalau dibilang kursus mungkin udah lebih dari kursus ya, karena dengan teman sendiri kapanpun bisa sharing, ngopi bareng kapanpun bisa sharing tentang trading. Jadi kalau ditanya kursus apa enggak, cuman kebetulan punya teman yang memang ahli di bidang tersebut. Berarti kan selama 2 tahun Mas Bli belajar tentang trading kayak gitu, ada nggak sih Mas kayak pengalaman pahit manisnya nih selama trading kayak gini? Apalagi dulu kan kayaknya Mas Bli mulai belajar waktu pandemi ya. Pasti kan ada perubahan nih waktu pandemi sampai sekarang ini, kayak apa aja sih pengalamannya, manis pahitnya kayak gitu. Kalau kita berbicara dari awal, dari 2020 itu awalnya manis ya. Oke. Awalnya manis. Awalnya tuh ijo mulu, ijo, untung aja gitu. Karena mungkin waktu itu masih seperti diajari, masih kayak beli saham A, beli saham B itu. Kita masih diberi sinyal istilahnya, kalau belum mulai belajar menganalisis sendiri, belum mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang awal itu manis. Nah, ketika mulai penasaran, masa sih nggak bisa mengambil keputusan sendiri? Masa sih harus selalu mengikuti kata temanku ini atau kata grup saham gitu? Kenapa nggak bisa
menganalisa sendiri, dan mulai tuh belajar dari kecil-kecil aja dulu, dari hal-hal yang gampang itu lalu dipraktekkan sendiri, dan juga nominalnya juga sedikit, nggak sebanyak sebelumnya, dan itu masih manis. Masih manis. Oke, gue bisa nih gitu. Gue bisa nih gitu. Dan ternyata waktu sudah sekitar bulan Mei mulai merasakan loss itu sekitar 3 bulanan. Setelah loss yang maksudnya sampai stres, sampai nggak bisa tidur, itu setelah 3 bulanan dari awal belajar. Itu beneran sampai ngefek ke psikis kayak gitu, sampai nggak bisa tidur kayak gitu, Mas? Awalnya sih bukan sampai nggak bisa tidur juga, cuman kepikiran aja kadang. Nah, itu awalnya boleh sebut kode sahamnya nggak sih? Oh, boleh aja Boleh ya, sih. boleh ya. Itu kodenya JPFI. Sebenarnya sahamnya saham bagus itu. Itu entah gimana waktu itu ya namanya mungkin masih belajar, poin apa waktu masuknya, momentum masuknya masih salah, dan itu jadinya minus pada saat itu. Minus 2%, dibiarin besok naik, minus 3%, 4%, sampai kalau nggak salah itu 15% deh kayaknya. Itu minusnya? Minus. Oh my god. Minus itu minus. Dan itu nggak di cut loss, itu nggak dijual rugi, jadinya masih kayak ya mau di cut loss ya sayang, mau nggak di cut loss tapi ya kepikiran gitu, jadinya awalnya gitu. Pahitnya itu dulu awal-awal. Mas, BTW kan tadi Mas Beli kan bilang cut loss nih. Nah, mungkin kan teman-teman di sini banyak yang nggak tahu cut loss tuh apa sih? Kalau kita lihat dari katanya, jadi anak sastra nih ya. Nggak, itu istilahnya jual rugi aja. Kita membeli di harga yang lebih mahal, menjualnya di harga yang lebih murah. Ketika beli harga 1.000 gitu, ya jualnya di harga 500, berarti kita rugi 500 rupiah misalnya. Sesimpel itu aja. Kalau misalkan kedengarannya dulu waktu saya awal-awal juga kayak cut loss apa sih, keren banget suara apa, kesannya orang ngomong kayak gitu, cuma ternyata stres. Ternyata stres. Oke, tapi di sini teman-teman jangan takut ya. Soalnya kan kita juga belajar bareng, dari pengalaman Mas Bli kita juga bisa belajar investasi sama trading itu seperti apa. Oke, tadi kan udah pengalaman pahitnya ya Mas ya. Nah, sekarang pengalaman manisnya nih, itu kayak gimana Mas? Kalau pengalaman manis yang memang benar-benar berbekas gitu sampai sekarang, terus sampai dibawa ke kelas juga untuk didiskusikan, itu ada waktu itu ikut IPO. Mungkin kalau pemirsa teman-teman di sini belum tahu, IPO, initial public offering, yaitu di mana suatu perusahaan melantai di bursa saham yang di mana kita bisa membeli sahamnya. Jadi saya pembeli saham tersebut pertama kali. Itu istilahnya kita hanya bermodal, istilahnya ya kasarannya bermodal klik-klik aja di e-IPO, di website pemesanan. Tapi sebelumnya memang sudah ada desas-desus bahwa perusahaan ini bagus, perusahaan ini rumah sakit, yang dimana waktu itu tahun 2021 awal kan kayak rumah sakit tuh banyak memang ya karena pandemi jadi profit lah istilahnya ya. Pasti logika orang itu memang sedang bagus perusahaan rumah sakit, dan saya masuk di sana dan memang momentumnya bagus. Kalau ditanya manisnya, itu kalau nggak salah profitnya 250%. Wow, banyak dalam banget waktu 1,5 minggu. Serius? Saya lupa 1,5 minggu atau 2 minggu gitu. Itu tapi tinggi banget loh, 150. Iya, 200. 200. Oh my god. 250%. Wow. Itu sekitar bulan Juli 2021. Juli. Ya, Juni lah gitu. Terus aku jadi penasaran nih, kan Mas Beli kan pengalaman manisnya kan karena beli di IPO ya Mas ya. Nah, Mas Beli ini tahu IPO dari mana sih? Awalnya itu kan ketika tadi kalau kita throwback lagi ke 2020 waktu belajar awal saham, aku nggak mau tahu nih IPO-nya apa. Terlalu masa sih beli saham yang baru keluar, kita kan nggak bisa menganalisis, masih ada apa rasa-rasa kayak gitulah. Cuman makin kesini lalu udah masuk juga, jadi kayak sudah tahu apa saja analisis sederhana yang bisa digunain nih sekedar untuk melihat saham yang baru IPO gitu.
lalu sekalian menerapkan ilmu yang tidak seberapa itu gitu kan. Jadi buka-buka tuh prospektusnya, jadi kita bisa download prospektus di web IDX, itu kita bisa web IPO itu bisa dipelajari. Lalu awalnya emang coba-coba, lama-lama ketagihan. Kayak apa gitu ya? Awalnya memang coba-coba, karena kalau berdasarkan diskusi di kelas juga, IPO juga kita salah satu aksinya itu spekulasi juga, karena kita belum bisa melihat pergerakan sahamnya di masa lalu karena kan baru keluar, jadi nggak tahu seperti apa pergerakannya. Jadi ada unsur spekulasi di sana. Gitu. Tapi kan aku jadi penasaran deh Mas, kayak kalau misalnya kita udah masuk ke udah daftar ataupun udah masuk ke IPO kan pasti kan harus ada daftar-daftar dulu ya, kayak bikin akun. Benar. Nah itu tuh sebenarnya kayak langkah awalnya gimana sih biar kita bisa terjun ke dalam saham kayak gitu? Oke. Kalau untuk daftar IPO itu yang jelas kita harus punya rekening dana nasabah dulu, RDN. Itu mungkin bisa, kalau teman-teman di sini kita bisa nyebut merek kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Itu boleh. mungkin yang balihonya besar tuh Ajaib. Lalu itu kan besar ya itu, jadi kalian kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu itu Ajaib tuh apa sih, kok isinya orang Korea aja gitu kan, bintang iklannya itu salah satu sekuritas yang ada di Indonesia, yang dimana itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk membuka rekening dana nasabah. Jadi rekening dana nasabah itu apa sih, lagi pertanyaannya kan ke sana. Nah, rekening dana nasabah sederhananya ketika kita ingin menabung di bank, kita harus buat tabungan, kita harus buat rekening. Sama juga ketika kita ingin membeli saham, kita harus ada rekeningnya, harus ada tempat menyimpan sahamnya nanti ketika sudah dibeli. Nah, itu disebut dengan rekening dana nasabah. Dan itu banyak banget sekuritas yang ada di Indonesia, itu bisa di browsing aja sama teman-teman sekalian. Nah, setelah kita memiliki rekening dana nasabah, kita udah punya nomor ID, sejenis nomor rekening kali ya, nomor ID. Nah itu baru deh kita buka web IPO, isi data seperti biasa, email dan lain-lain, masukkan rekening dan nomor ID-nya tersebut, dan udah jadi. Jangan lupa milih saham yang mau dibeli. Nah. Jangan daftar doang. Jadi kalau misalnya kita udah daftar nih, yang tadi Mas Beli bilang kan, terus kayak kita kan pasti bingung ya, kayak di sana kan banyak banget nih saham. Nah terus apa sih yang harusnya kita lakuin kayak gitu, karena kan sebagai pemula ya Mas ya, kadang kan juga kita bingung, kayak aku pengen nih saham MYRA ataupun PTBA nih, tapi ternyata kayak kok grafiknya lagi turun atau naik kayak gitu. Nah yang lebih oke buat anak-anak pemula kayak kita nih kayak gimana sih harusnya milihnya? Apakah harus yang saham yang udah oke atau saham yang gorengan mungkin? Oke. Berarti udah pembahasannya udah membeli di pasar reguler ya, nggak di IPO lagi. Nah, kalau misalkan berbicara pasar reguler atau tempat biasa membeli saham gitu, bahasa gampangnya, kalau dulu based on experience dulu itu kita pilih klasik, cara klasik itu memilih saham yang kita bisa lihat dan pakai produknya. Contohnya Mbak pakai bank apa? Sebut merek nih. Nggak apa-apa. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Itu kan jelas ada sahamnya BMRI gitu. Jadi lalu ketika kita berbicara misalkan itu chicken nugget itu kan produknya dari Java Food. Itu juga ada kode sahamnya di itu JPFA, yang dimana ketika kita sudah tahu produk yang dijual, jadi kita ada sedikit rasa aman bahwa perusahaan yang kita beli, saham yang kita beli itu produknya ini loh, jualannya ini loh. Jadi tidak di ngawang-ngawang gitu istilahnya. Kalau di awal-awal sih seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa mulai dari hal yang terdekat dulu, teman-teman menggunakan produk apa, mungkin bisa untuk membeli sahamnya dari situ. Oke, lanjut ya Mas ya. Karena dari tadi kita udah bahas terlalu mendalam nih, tapi aku ingin tanya kayak, menurut Mas Bli ini investasi itu apa, terus trading itu apa? Kalau investasi sebenarnya gampangnya kita membeli produk instrumen keuangan di masa sekarang dan berharap return yang lebih besar di masa depan. Itu simple as that aja sebenarnya kalau dari aku.
Jadi ketika kita beli saham harganya 1.000 misalkan 1.000 per lembar, ya harapan kita misalkan 2 atau 5 tahun ke depan ya menjadi 5.000 misalkan, berarti kan kita udah profit 4.000 sendiri gitu. Untuk investasi seperti itu. Tapi kalau trading, dari kata dasarnya ada trading atau berjualan, berdagang, berarti kita di sana ada aksi jual beli cepat yang dimana tidak memikirkan tidak memikirkan saham ini untuk di hold lama. Kalau investasi mungkin kita bisa mikirin, aduh untuk cucu deh, untuk anak deh, kalau untuk nikah gitu kan, nggak tahu ya. Jadi kan kalau untuk trading tidak berpikir untuk sejauh itu kalau aku. Jadi di trading sendiri ada pembagiannya, ada fast trading atau trading dengan cepat bahkan menit atau mungkin jam, itu fast trading. Tapi ada juga yang swing trading, di mana itu ketika kita membeli sebuah saham, kita menganalisanya untuk 2 minggu ke depan, mungkin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, lalu 6 bulan ke depan, yang dimana lebih lama masa transaksi yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Kalau dari tadi ada yang fast trading sama swing trading, stylenya Mas beli itu yang mana sih Mas? Lebih prefer mana nih? Terus juga aku juga mau tanya satu lagi, kayak buat kita ini yang baru masih pemula kayak gini, prefer yang mana sih Mas bagusnya? Fast trading kah atau yang swing trading kayak gitu? Kalau dulu waktu awal-awal masuk itu saya di swing trading. Di swing trading itu beli sekarang, lalu kita berekspektasi bahwa harganya tinggi, tapi kayaknya nggak hari ini deh, kayaknya nggak besok deh gitu, kayaknya minggu depan, kayaknya 2 minggu lagi, dengan menggunakan indikator-indikator yang ada gitu, yang ada di yang nyaman, senyaman investor tersebut, karena indikator kan ratusan ya, banyak banget gitu. Nah, tapi makin kesini kok kayaknya nggak cocok ya gitu, nunggunya sama profitnya gitu. Istilahnya misalkan profit 100.000, nunggu kok seminggu 2 minggu gitu, jadi modalnya tidak berputar lebih cepat. Bagiku itu kurang efisien aja, secara return kurang optimal gitu. Nah, lalu beralihlah ke fast trading. Jadi coba-coba fast trading, kok bisa lebih cepat ya turnover dari dana yang kita miliki, lalu profitnya lebih kerasa istilahnya. Misalkan kita, kalau tadi saya mention itu 100.000 2 minggu misalkan. Nah, tapi kalau fast trading mungkin 100.000 bisa hitungan menit, 5 menit, tergantung situasi pasar juga. Cuman ada possibility bahwa itu bisa dapat lebih cepat, tetapi dengan resiko yang lebih besar juga dibanding swing trading. Oke, berarti benar ya kalau udah high risk high return kayak gitu. Tadi kan Mas Bli kan bilang ya ada turnovernya lebih cepat. Nah, kalau boleh tahu turnover itu apa sih Mas? Oke. Pengembalian dari dana yang kita miliki, dana yang kita investasikan. Misalkan teman-teman punya dana atau tabungan 5 juta gitu. Lalu berharap, kita kan berharap ya cuan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin dong ya. Kalau bisa 1 miliar misalkan. Tapi susah ya. Itu jadinya ketika turnovernya itu misalkan 2 minggu gitu. Sebenarnya istilah turnover ini di rasio keuangan juga ada, cuman untuk digunakan untuk menghitung inventory dan barang-barang produksi. Tapi enak aja ngomongnya turnover gitu. Enak aja. Jadi jangan dikaitin sama teori ya. Ya itu jadi kayak return yang didapatkan tuh lebih cepat aja dibanding dengan swing trading sebelumnya yang sudah dijelasin tadi gitu. Oke, jadi kan tadi Mas Bli kan bahas tentang trading nih Mas. Nah, sebagai pemula-pemula kayak kita gini tuh, kalau saya mau trading tempatnya di mana ya Mas? Soalnya kan sekarang tuh lagi banyak banget kayak trading bodong, terus trading yang abal-abal kayak gitu. Kalau berkaca dari beberapa waktu terakhir ya, ada robot trading lah, ada binomo lah, nyebut merek kan lagi rame ya, gimana kan. Jadi bukan tidak menjelekkan kedua hal tersebut, karena kita tidak membahas hal itu juga. Tapi kalau membahas saham itu banyak banget security bank atau
bank-bank sekuritas di Indonesia, kalau boleh disebut mungkin BNI Sekuritas ada, lalu ada Mandiri Sekuritas, BRI Sekuritas, kalau yang swasta ada Mirai Sekuritas, lalu ada apa Ajaib Sekuritas juga itu termasuk bank atau penyelenggara-penyelenggara yang sudah diberi kepercayaan oleh BI, oleh OJK, sudah istilahnya sudah sah untuk memberi fasilitas layanan trading ke masyarakat Indonesia. Jadi sudah banyak banget sekuritas-sekuritas yang bagus. Mungkin bisa di googling aja. Sekuritas terbaik di Indonesia itu masuk mana aja itu sudah bisa memfasilitasi teman-teman untuk memulai trading atau membeli saham atau investasi itu balik ke tujuan teman-teman sekalian sih sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku highlight, teman-teman juga bisa nyari di Google. Terus juga teman-teman harus ingat kalau misalnya sekuritas yang digunakan adalah sekuritas yang harusnya diakui oleh OJK. Ya, benar sekali, benar sekali. Jadi jangan sampai teman-teman apa ya istilahnya kayak kebawa sama iklan-iklan yang nggak jelas Benar banget. yang lumayan tinggi gitu. Nah, karena aku jadi penasaran juga sih kayak apa sih Mas kelebihan sama kekurangan trading itu? Kalau kelebihan, jadi ketika teman-teman ingin istilahnya memulai untuk bermain, jangan bermain deh, memulai berinvestasi, memulai trading itu berkaca dulu ke diri sendiri, tujuannya apa. Lalu ketika sudah tahu tujuannya, misalkan saya ingin berdagang gitu, misalkan saya ingin trading. Nah, berarti harus dilihat juga dengan kesehariannya seperti apa. Kalau kesehariannya misalkan bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya nggak pasti sulit ya, bukan nggak bisa tapi sulit. Berbeda dengan mungkin teman-teman yang masih mahasiswa atau mungkin SMA, itu sekarang kan juga udah banyak. Jadi ketika mereka misalkan mahasiswa ada hari libur ingin memulai kegiatan trading yang dimana dimulai dari jam 9 sampai jam 3 itu kan bisa banget gitu. Jadi ketika memang sudah punya waktu, ketika sudah mempunyai tujuan dan mempunyai waktu, itu bisa melakukan trading. Tetapi ketika memiliki tujuan investasi tetapi waktunya tidak memungkinkan karena ada kegiatan lain, mungkin lebih disarankan untuk swing trading tadi atau berinvestasi aja, beli dan ya istilahnya buy and forget, lupain aja, ntar 2-3 tahun lagi dilihat semoga untung gitu. Tapi ya memang harus dianalisis dan intinya mau belajar untuk memulai. Oke, jadi teman-teman jangan pernah takut ya buat investasi, apalagi buat trading, karena kita semua juga harus belajar mulai dari awal. Nah, Mas Bli, di Instagramnya Finance Club MMUGM kan kemarin kita udah upload question and answer ya. Okay. Nah, ternyata banyak banget loh dari teman-teman yang pingin menanyakan tentang seputar investasi ini. Nah, ada salah satunya adalah dari Mbak Manda Purwanto. Beliau menanyakan kayak gimana caranya mengelola risiko dalam investasi agar bisa meminimalisir dampaknya. Kalau menurut beliau itu kayak gimana? Kalau dari kacamata pribadi, ketika melakukan trading, ketika masuk ke pasar itu sudah mempunyai batasan-batasan resiko pribadi. Misalkan masuk saham A, misalkan beli saham A, trading saham A, sudah mempunyai batasan, kalau di transaksi ini minus 3%, minus 4%, cut loss deh, jual rugi aja gitu. Dan itu juga berangkat dari analisis-analisis yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kalau menanyakan bagaimana manajemen resiko, iya, bagaimana mengelola resiko, itu sebenarnya balik ke diri sendiri lagi. Apakah memang resikonya itu bisa lebih dari misalkan 2%, bisa lebih dari 3%, itu apakah oke? Apakah masih bisa tidur? Oh ya, saya jadi ingat kemarin waktu awal-awal belajar itu, bagaimana kita mengetahui resiko tersebut sudah melebihi kemampuan mental kita. Ketika minusnya itu dalam segi nominal ya, misalkan minusnya 5% tapi nominalnya udah gede dan itu sudah mengganggu psikis, mengganggu mental, itu berarti batasan resikomu itu ada di situ. Misalkan 5% sudah pusing, sudah marah-marah, itu oke. Berarti besok kalau minus 2% harusnya biasa aja dong gitu. Jadi memang harus dicoba dulu, harus
rasakan dulu bahwa resiko dari transaksi tersebut itu sudah mengganggu mental atau belum. Di samping memang harus belajar terkait dengan analisis fundamental ataupun teknikal. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh aku highlight, jadi teman-teman di sini kalau misalnya ingin memulai juga, coba teman-teman memulai dulu aja, Benar. terus dilihat dulu seberapa pasnya teman-teman buat batasan maksimal terhadap perubahan saham itu sendiri, apakah negatifnya itu minus berapa persen dengan jumlah yang nominal sesuai dengan yang teman-teman merasa kayak udah cukup nih, enough, aku harus cut off kayak gitu. Benar. Oke. Karena kalau misalkan kita berbicara lebih teknis, jatuhnya kuliah. Jatuhnya kuliah karena terlalu teknis, karena ada hitung-hitungannya dan lain-lain. Teman di sini kita share dari apa yang aku rasain sebelumnya aja, gimana caranya. Oh ini batasan udah batasan, skip aja gitu. Oke. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Mika Elvira, Kak, robot trading itu aman nggak sih? Terus cara menentukan saham ini bagus atau enggaknya pakai RTI itu gimana? Oh pakai RTI, oke. Oh, tapi agak kontras ya pertanyaannya dari robot sama itu. Berarti oke, nggak apa-apa. Kalau robot trading itu kemarin sebenarnya aku nggak terlalu mengikuti terkait robot trading karena kayak aduh udah deh kayak gitu. Udah ini tanpa menjelekkan pihak lain ataupun pihak siapapun ya. Cuman dari kasus-kasus ke belakang ini kan banyak banget hal-hal yang instan. Robot trading kan janjinya instan ya, kayak cuan berapa persen itu ya berakhir nggak bagus juga, berakhir entah menghilang dari dunia atau berakhir di jeruji besi gitu kan. Cuman jadi ketika berbicara robot trading, kenapa sih kita harus pakai robot sementara kita masih bisa belajar, sementara kita masih bisa capable untuk membuat keputusan tanpa diatur sang robot gitu kan. Itu uang kita, bukan uang si robot. Kenapa bukan kita yang membuat keputusan? Nah, tapi untuk membuat keputusan itu memang membutuhkan waktu dan niat untuk ya belajar gitu. Dan yang kedua itu cara nentuin saham yang bagus apa enggaknya menggunakan RTI. RTI itu, Tapi mungkin boleh dijelasin dulu, Mas, RTI itu apa sih? Karena kan banyak yang belum paham. RTI itu salah satu aplikasi yang menyediakan laporan-laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan, baik itu profilnya, lalu ada laporan keuangan, laporan dividen, dan segala macam informasi yang cukup lengkap terkait sebuah perusahaan begitu. Jadi kalau teman-teman bingung downloadnya di mana, kayaknya Android sama iOS sudah ada sih RTI Bisnis, tinggal dicari aja di Play Store dan di Google Store, itu sudah ada. Lalu mencari sahamnya di situ menggunakan kode-kode sahamnya, misalkan BRI ya BBRI kayak gitu. Jadi di situ udah ketemu tuh gimana pergerakan sahamnya, harga hari ini closingnya berapa, minggu kemarin berapa, itu sudah lengkap. Lalu ketika ingin memilih saham yang baik melalui aplikasi tersebut, caranya cukup sederhana, walaupun memang bisa kompleks bisa sederhana gitu, tergantung dari investor tersebut. Tetapi ketika ingin lebih sederhana itu bisa dibuka di saya buka sekalian ya, biar nggak salah. RTI. Tapi aku sambil boleh nanya nggak? Ya, boleh. Tadi kan Mas Bli kan juga bilang kan banyak instrumen yang digunakan di RTI itu sendiri. Nah, buat kita yang masih awam, Mas, kayak apa aja sih yang setidaknya kayak satu atau dua instrumen yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih saham yang ada di RTI? Yang ada di RTI, oke. Iya. Pertama jelas buka aplikasinya, oke. Lalu kita cari saham apa, misalkan kalau misalkan belum tahu sahamnya apa ya, balik lagi ke tadi saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang bisa dilihat di jalan aja, BRI, BCA, itu kan gampang banget, tinggal dicari. Lalu akan muncul beberapa menu seperti overview, lalu analytics. Nanti teman-teman bisa sekalian di-download kali ya nanti biar bisa gampang kan. Ada analytics gitu, balik ke case statistik. Itu ada di case statistik, di situ ada info-info mengenai laporan keuangan kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika ingin memilih saham berdasarkan satu page ini aja gitu, salah satu yang sering digunakan baik di dunia kampus ataupun di luar itu rasio keuangan, yang dimana di situ ada return on investment atau ROI,
ada return on equity atau ROE, dan juga return on asset, yang dimana itu di Google banyak banget sih. Maksudnya kalau dijelaskan sekarang jadi kayak kelas gitu kan. Tapi untuk menganalisa secara sederhana melalui RTI bisa menggunakan atau menerapkan analisis keuangan tersebut, karena di RTI sudah kita nggak perlu ngitung lagi. Seharusnya return on asset itu kita harus hitung lagi berdasarkan rumus-rumus yang ada, tetapi di RTI udah dihitungin nih, tinggal ngelihat aja mana yang bagus, mana yang jelek. Misalkan ketika kita berbicara PBV atau price book value ratio, itu harga nilai buku dari suatu perusahaan dibandingkan dengan harga terkini, harga hari ini gitu. Apakah masih mahal, apakah sudah murah, atau apakah masih mahal. Misalkan harganya 5.000 gitu, tapi price book value rasionya itu sudah 3 kali, berarti harga saat ini sudah 3 kali lipat dibandingkan harga bukunya. Nah di situ mungkin secara nilai buku itu ada yang bilang mahal, ada juga yang malah bilang oh masih 3 kali, it's okay gitu. Jadi berbeda perspektif, berbeda pemahaman dan tujuan itu akan menafsirkan berbeda juga terhadap risiko-risiko atau analisis tersebut. Jadi gampangnya misal bisa googling dulu analisis keuangan apa aja, lalu dicari di RTI case statistik, tinggal dicari aja tuh yang ada di googling tadi, dilihat di case statistik, sudah tidak perlu ngitung lagi, tinggal dilihat dan diterapkan. Jadi kalau misalnya aku boleh highlight, kalau misalnya buat trading lebih baik teman-teman belajar dulu, maksudnya kayak belajar dan mempercayai diri sendiri. Bener. Bahwa kalau misalnya teman-teman bisa untuk trading, jangan terlalu mengandalkan robot sih sebenarnya, karena kan kita juga perlu berkembang ya untuk betul belajar juga. Bener. Terus juga kalau misalnya menggunakan RTI itu sebenarnya lebih mempermudah kita untuk belajar sama mengetahui saham-saham yang oke, sambil kita belajar juga apa sih instrumen-instrumen yang ada pada RTI itu Benar, sendiri. dipermudah lah dengan RTI ini gitu. Dibanding harus ngitung kalkulator, aduh ribet, aduh. Gitu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pradipta Gia. High risk high return atau low risk low return? Waduh, high risk high return atau low risk low return? Kalau aku pribadi sih high risk high return, karena setahun kebelakangan ini sudah istilahnya gaya trading udah jadi fast trader, yang dimana tadi sudah dimention saham gorengan. Nah itu sudah berliku-liku di sana gitu, jadi itu risikonya pasti udah gede banget. Jadi ketika risiko gede juga diikuti dengan return yang gede. Jadi untuk saat ini aku pribadi masih di high risk dan high return sih. Oke, tapi bukan berarti teman-teman yang ingin low risk low return boleh juga sih, tergantung tipe dan style teman-teman sendiri, mau high risk high return atau low risk low return. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rizal, Kak. Investasi apa sih yang cenderung aman bagi pemula? Terus untuk memulai investasi itu bagaimana sih bagusnya? Oke. Kalau kita berbicara bagi pemula itu selain saham, tadi kan kita berbicara saham, tapi di luar itu ada instrumen reksadana, yang dimana istilahnya kita beli produknya dan udah uang kita diurusin oleh si manajer investasi dari reksadana tersebut. Mungkin untuk memulai awal itu disarankan juga untuk langkah awal memulai investasi gitu. Tapi untuk teman-teman sekitar itu kadang bercandaanku itu kayak gini. Gimana tuh? Lu kan masih muda nih gitu. Lu masih muda, masih istilahnya main gadget dan lain-lain tuh masih cepat loh. Otak kita tuh masih cepat gitu dibandingkan dengan nanti mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun kita nggak tahu kita masih bisa mengikuti teknologi apa enggak gitu kan. Nah selagi kita masih bisa belajar, kenapa dana kita nggak kita kelola sendiri? Kenapa dana kita harus dikelola oleh manajer investasi gitu? Mungkin kalau dananya miliaran mungkin it's okay ya, karena mungkin ketika orang punya duit miliaran dia tidak punya waktu untuk bermain saham atau trading sehari-hari gitu misalkan. Tetapi ketika misal kita baru ingin memulai dengan tabungan misalkan, it's okay kita belajar dulu langsung menjadi seorang manajer investasi untuk diri sendiri, dibanding kita harus mempercayakan uang kita ke reksadana yang mungkin juga sudah terpercaya, tapi balik lagi kita masih di masa muda yang masih gampang untuk menerima teknologi sekarang gitu. Oke, baik, terima
sudah menjawab nggak ya? Itu teman saya, jadi ntar saya ditagih deh kayaknya kalau nggak ini. Oke, Mas Farizal kalau belum menjawab silahkan selanjutnya ya ke Mas Giri. Oke, Mas, selanjutnya ada pertanyaan dari Satya Negaras. In the long run, mending trading atau nabung saham? In the long run, kalau kita berbicara in the long run, kalau untuk saat ini berbalik lagi ke diriku sendiri, aku ambil dua-duanya. Jadi ketika modalnya itu ada sekian gitu, karena sudah paham swing atau invest itu seperti apa, bagaimana cara menganalisanya, juga sudah cukup paham fast trading itu seperti apa. Jadi modalnya dibagi dua atau mungkin 60-40. 60-nya tetap di long run, tetap di investasi jangka panjang, karena mengingat stabilitasnya lebih baik gitu istilahnya. Dan kalau itu hilang atau loss di gorengan, mungkin secara mental belum siap gitu. Jadi yaudah kita bagi di saham-saham yang terpercaya, di saham-saham yang mainstream istilahnya, ada BRI dan lain-lain, itu dibagi ke sana. Dan ya udah nggak dilihat besok naik nggak ya, 2 hari lagi naik, enggak, dilihat besok setahun kemudian, atau mungkin per kuarter laporan keuangannya rilis itu dilihat. Tetapi untuk pada saat ini untuk trading harian gitu tetap prefer di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi kalau pertanyaan seperti itu saya menggunakan dua-duanya gitu. Prefer dua-duanya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Billy. Karena ini waktunya kita juga udah mau habis ya. Mungkin ada nggak sih closing statement dari Mas Billy untuk teman-teman semua yang ada di sini? Oke. Kalau untuk teman-teman semua di sini, mungkin banyak yang masih takut memulai. Antara takut dan malas itu agak beda tipis sebenarnya ya. Tapi kalau teman-teman takut memulai itu takut memulai itu sebenarnya tidak ada alasan yang masuk akal untuk takut, karena semua informasi sudah banyak banget di YouTube, di Instagram, baik itu grup-grup yang gratis sampai berbayar itu sudah banyak banget. Tinggal teman-teman mau apa enggaknya aja memulai untuk setidaknya nabung ilmu dulu. Kalau sekarang mungkin dananya masih kurang gitu, mungkin cuannya masih elah masa segini doang gitu. Tapi kan di situ ada ilmu yang kita pelajari, ilmu yang mungkin kita bisa gunakan nanti di masa depan ketika mungkin penghasilan udah lebih stabil kan. Jadi mulai aja dulu seperti yang hijau itu. Oh ya, bukan. Itu closing statement dari Mas Billy, tapi buat aku pribadi juga ada closing statement buat teman-teman semua. Hampir sama sih sama kayak Mas Pi. Jadi kita harus memulai dulu, jangan takut. Kita semua belajar di sini. Jadi teman-teman, ayo selagi masih ada waktu, kita harus tetap belajar. Jadi kayak gitu sih. Thank you banget ya Mas Billy. Sama-sama, thank you sudah diundang di podcast kali ini. Ya. Jangan lupa jagonya kita podcast cuan. Kayak gitu, thank you banget lah pokoknya juga teman-teman semuanya yang ada di sini. Jangan lupa dengerin podcastnya kita, juga pantengin Instagram, sosial medianya dari Finance Club MMFEB UGM, karena bakal ada info-info menarik tentang seputar finance yang akan kita share di situ. Jadi sekian dari kami podcast Cuan.